Pertanyaan tentang bagaimana alam semesta bermula telah memikat umat manusia selama ribuan tahun. Ini adalah pertanyaan mendasar yang menyentuh keberadaan dan tujuan kita. Orang-orang dari semua budaya dan zaman telah menatap bintang-bintang dan bertanya-tanya, dari mana semua ini berasal? Pertanyaan mendalam ini telah menghasilkan cerita, filosofi dan penyelidikan ilmiah yang tak terhitung jumlahnya. Memahami asal-usul kita bukan hanya masalah rasa ingin tahu. Ini adalah pencarian untuk memahami tempat kita di alam semesta yang luas. Tradisi yang berbeda menawarkan jawaban yang berbeda, masing-masing memberikan lensa unik di mana kita dapat melihat keajaiban keberadaan. Pencarian kebenaran utama ini adalah perjalanan yang menghubungkan kita semua, menjembatani masa lalu dengan masa kini dan masa depan. Di dunia modern kita, dua narasi utama mendominasi diskusi tentang penciptaan perspektif agama dan perspektif ilmiah. Agama, khususnya Islam, menawarkan penjelasan yang berakar pada wahyu ilahi dan iman. Ini berbicara tentang penciptaan yang disengaja oleh pencipta yang maha kuasa, Allah. Pandangan ini memberikan makna dan keteraturan pada alam semesta, menyajikannya sebagai tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang luar biasa. Setiap bintang, setiap planet, dan setiap makhluk hidup dipandang sebagai bukti rencana ilahi ini. Narasi Islam memberikan kenyamanan dan arah, memberitahu kita bahwa alam semesta bukanlah kecelakaan, tetapi tindakan penciptaan yang disengaja dengan tujuan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sains mendekati pertanyaan melalui observasi, bukti, dan penalaran logis. Para ilmuwan menggunakan teleskop canggih dan perhitungan kompleks untuk menyusun sejarah alam semesta. Narasi mereka adalah tentang evolusi kosmik, dimulai dari keadaan yang sangat panas dan padat miliaran tahun yang lalu. Kisah ilmiah ini tidak didasarkan pada teks-teks kuno, tetapi pada data yang dikumpulkan dari ujung-ujung ruang angkasa yang jauh. Ini adalah kisah yang terus-menerus disempurnakan seiring dengan penemuan-penemuan baru. Metode ilmiah berusaha menjelaskan bagaimana penciptaan terjadi, merinci proses fisik yang membentuk alam semesta menjadi apa yang kita lihat hari ini. Meskipun kedua perspektif ini mungkin tampak berlawanan, keduanya juga dapat dilihat sebagai cara pelengkap untuk memahami dunia kita. Iman dan sains dapat dilihat sebagai dua bahasa yang berbeda, yang mencoba menggambarkan realitas yang sama indahnya. Yang satu berbicara tentang tujuan dan kehendak ilahi, sementara yang lain menggambarkan mekanisme fisik dan hukum alam yang mengatur kosmos. Dengan menjelajahi baik kisah penciptaan dalam Islam maupun teori ilmiah Big Bang, kita dapat memperoleh apresiasi yang lebih kaya dan lebih lengkap untuk alam semesta luar biasa yang kita huni. Esai ini akan mengeksplorasi kedua penjelasan kuat ini, menyoroti wawasan unik dan potensi area harmoninya. Pemahaman Islam tentang penciptaan jelas dan mendalam alam semesta diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa melalui perintah ilahinya. Al-Quran, kitab suci Islam, berulang kali menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pemelihara segala sesuatu yang ada. Penciptaan bukanlah peristiwa acak, tetapi tindakan yang disengaja, dirancang dengan ketepatan dan keseimbangan yang sempurna. Dalam Islam, alam semesta dipandang sebagai kitab yang penuh dengan tanda-tanda atau ayat-ayat yang menunjukkan keberadaan dan keagungan penciptanya. Umat Muslim percaya bahwa dengan merenungkan keajaiban alam, matahari, bulan, bintang-bintang, dan keanekaragaman kehidupan, seseorang dapat memperkuat iman mereka kepada Allah. Perspektif ini menanamkan rasa kagum dan syukur yang mendalam. Salah satu ayat kunci dalam Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan terdapat dalam surah Al-Anbiya. Ayat 30 menyatakan, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Maka mengapa mereka tiada juga beriman?" Ayat ini sangat luar biasa karena menggambarkan langit dan bumi yang dulunya merupakan satu kesatuan massa sebelum dipisahkan. Konsep asal-usul yang menyatu, diikuti oleh pemisahan ini sangat selaras dengan penemuan ilmiah modern, menunjukkan potensi harmoni antara wahyu dan observasi. Ayat ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kekuasaan penciptaan Allah. Proses penciptaan dalam Islam sering digambarkan terjadi selama 6 ayam, yang umumnya diterjemahkan sebagai hari. Namun, kata Arab ayam juga dapat berarti periode atau zaman yang panjang, tidak harus 24 jam seperti yang kita kenal.
Fleksibilitas makna ini memungkinkan interpretasi yang tidak bertentangan dengan pemahaman ilmiah tentang sejarah panjang alam semesta. Al-Quran menekankan bahwa penciptaan adalah tindakan yang mudah bagi Allah. Ketika Dia mengendaki sesuatu terjadi, Dia hanya berfirman, "Jadilah," maka jadilah, kun fayakun. Ini menyoroti kekuasaan dan kendali mutlaknya atas seluruh ciptaan, dari atom terkecil hingga galaksi terbesar. Selain itu, Al-Quran mendorong orang-orang beriman untuk mencari ilmu dan merenungkan alam semesta. Ini bukanlah kitab yang menghalangi penyelidikan ilmiah. Bahkan, banyak ayat menyeru manusia untuk mengamati alam dan belajar darinya. Penciptaan disajikan sebagai manifestasi sifat-sifat Allah, ilmunya, kekuasaannya, dan rahmatnya. Setiap elemen kosmos bekerja dalam harmoni sempurna, mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Tatanan ilahi ini adalah tanda bagi mereka yang berpikir dan merenung. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, mempelajari alam semesta adalah bentuk ibadah, karena mengarah pada penghargaan yang lebih besar terhadap karya pencipta yang luar biasa. Penjelasan ilmiah terkemuka untuk asal-usul alam semesta dikenal sebagai teori Big Bang. Teori ini bukan tentang ledakan dalam arti tradisional, melainkan tentang perluasan ruang itu sendiri yang cepat. Menurut model ini, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, seluruh alam semesta terkandung dalam satu titik dengan kepadatan dan suhu tak terbatas, yang dikenal sebagai singularitas. Dari keadaan yang sangat panas dan padat ini, alam semesta mulai mengembang dan mendingin. Perluasan ini tidak terjadi ke dalam ruang kosong, melainkan ruang itu sendiri meregang, membawa galaksi-galaksi bersamanya seperti kismis dalam adonan roti yang mengembang. Gagasan Big Bang lahir dari beberapa pengamatan kunci yang dibuat pada awal abad ke-20. Salah satu tokoh terpenting adalah astronom Edwin Hubble. Pada tahun 1920-an, Hubble menemukan bahwa galaksi tidak diam. Sebaliknya, hampir semuanya bergerak menjauh dari kita. Yang lebih penting, ia menemukan bahwa semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia bergerak menjauh. Pengamatan ini, yang dikenal sebagai hukum Hubble, memberikan bukti langsung pertama bahwa alam semesta mengembang. Jika alam semesta mengembang sekarang, secara logis berarti bahwa di masa lalu, ia pasti lebih kecil, lebih padat, dan lebih panas, mengarah langsung ke konsep singularitas awal. Bukti penting lainnya yang mendukung teori Big Bang adalah radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Pada tahun 1965, dua astronom radio Amerika, Arno Penzias dan Robert Wilson, secara tidak sengaja menemukan cahaya redup dan seragam radiasi gelombang mikro yang berasal dari segala arah di langit. Radiasi ini diyakini sebagai sisa panas dari Big Bang itu sendiri, cahaya sisa penciptaan. CMB adalah gambaran alam semesta ketika usianya baru sekitar 380.000 tahun, ketika sudah cukup dingin bagi atom untuk terbentuk dan cahaya untuk bergerak bebas. Keberadaan radiasi ini telah diprediksi oleh model Big Bang beberapa dekade sebelum ditemukan, menjadikan penemuannya sebagai kemenangan besar bagi teori tersebut. Selama miliaran tahun, seiring alam semesta terus mengembang dan mendingin, gravitasi mulai menarik materi bersama. Awan gas dan debu mengembun membentuk bintang dan galaksi pertama. Bintang-bintang ini kemudian menjalani hidupnya, menciptakan unsur-unsur yang lebih berat di dalam intinya, dan akhirnya menyebarkan unsur-unsur ini kembali ke luar angkasa. Materi kosmik ini kemudian didaur ulang untuk membentuk bintang, planet, dan segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita hari ini, termasuk diri kita sendiri. Teori Big Bang menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan berbasis bukti untuk memahami seluruh sejarah kosmos, dari saat-saat pertamanya hingga struktur kompleks yang kita amati di masa kini. Ketika membandingkan kisah penciptaan dalam Islam dengan teori ilmiah Big Bang, kita menemukan perbedaan menarik dan kesamaan yang mengejutkan. Perbedaan paling mendasar terletak pada pendekatan mereka. Islam menjelaskan siapa dan mengapa penciptaan, mengaitkan asal-usul alam semesta dengan kehendak pencipta ilahi Allah. Tujuannya adalah untuk membimbing umat manusia dan mengungkapkan kebesaran Tuhan. Sains, di sisi lain, berfokus pada bagaimana dan kapan menjelaskan proses fisik dan hukum alam yang mengatur pembentukan alam semesta. Ini tidak membahas pertanyaan tentang pencipta, karena itu berada di luar lingkup penyelidikan ilmiah. Meskipun titik awal mereka berbeda, ada titik-titik konvergensi yang luar biasa.
Ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa langit dan bumi dulunya adalah satu kesatuan, atau ratkan, sebelum dipisahkan, menyajikan paralel yang mencolok dengan konsep singularitas awal Big Bang. Kedua kisah menggambarkan permulaan dari keadaan kesatuan, diikuti oleh proses perluasan dan pemisahan. Hal ini telah menyebabkan banyak pemikir dan cendekiawan Muslim percaya bahwa teori Big Bang tidak bertentangan dengan Al-Quran, melainkan menawarkan deskripsi ilmiah dari tindakan penciptaan ilahi. Gagasan tentang permulaan dalam waktu adalah umum bagi kedua narasi. Area harmoni potensial lainnya adalah konsep alam semesta yang teratur yang diatur oleh hukum. Dalam Islam, Allah adalah Dia yang menetapkan keseimbangan dan keteraturan sempurna di alam semesta, membuat segala sesuatu berfungsi sesuai dengan rencana yang tepat. Sains menggambarkan keteraturan ini melalui bahasa matematika dan fisika, menyebutnya hukum alam. Apakah seseorang menyebutnya ketetapan ilahi atau hukum fisik? Kedua perspektif mengakui bahwa alam semesta tidak kacau, tetapi beroperasi pada seperangkat prinsip yang konsisten dan dapat diandalkan. Pengakuan bersama akan kosmos yang teratur ini memungkinkan dialog antara iman dan sains, di mana yang satu melihat tangan Tuhan dan yang lain menggambarkan mekanisme yang Dia tempatkan. Sebagai kesimpulan, baik Islam maupun sains menawarkan perspektif berharga tentang misteri penciptaan. Keduanya tidak harus saling eksklusif. Seseorang dapat percaya kepada Allah sebagai pencipta tertinggi, sambil juga menerima bukti ilmiah Big Bang sebagai metode yang Dia gunakan untuk menciptakan alam semesta. Memahami kedua narasi memperkaya penghargaan kita terhadap kompleksitas dan agungan kosmos. Iman memberikan tujuan dan keajaiban, sementara sains memberikan pemahaman rinci tentang realitas fisik. Dengan merangkul keduanya, kita dapat memperoleh pandangan yang lebih lengkap dan mendalam tentang asal-usul kita dan tempat kita dalam ciptaan yang luar biasa ini.